Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renggi Suryadinata dengan NPM 2021020227. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 7 yang berjudul Amalan dan Perbuatan yang Mendekatkan Diri kepada Allah. Amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, yang pertama ada sholat. Sholat menurut bahasa artinya adalah berdoa, sedangkan menurut istilah sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakikiyah ialah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalamnya jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya, atau melahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-duanya. Yang kedua, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yaitu sedekah. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, memberikan senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Yang ketiga, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yaitu doa yang diijabah. Doa lisan yang mengharapkan kebutuhannya tentu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar memenuhi kebutuhannya, yaitu makan. Tetapi perlu diketahui bahwa lisan tak sanggup menyampaikan doa pada keinginan khayali yang tidak mengetahui manfaat dan mudaratnya. Sebenarnya lisan bisa menyampaikan keinginan manusia sekiranya ia mengetahui bahwa yang diinginkan itu benar-benar pasti maslahat bagi dirinya. Yang keempat, amalan yang memperdekatkan diri kepada Allah. Ada puasa sunnah, yaitu puasa termasuk dari ibadah-ibadah yang mulia lagi mempunyai keutamaan yang besar. Saking besarnya, sampai-sampai para ulama berbeda pendapat mengenai ibadah yang paling utama, apakah sholat atau puasa. Hal itu karena semua amalan anak Adam akan dilipat gandakan maksimal sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas bagi siapa yang Dia kehendaki. Seraya mengharapkan pahala dalam meninggalkan hal-hal tersebut. Inilah hal yang merupakan ketakwaan, di antaranya juga sebagai gambaran bahwasanya orang yang berpuasa itu melatih dirinya dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsunya padahal dia mampu melakukannya karena dia tahu bahwa Allah melihatnya. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama ada ayat Quran surah Az-Zumar ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami sembah mereka melainkan supaya mereka menghampirkan kami pada suatu kedekatan kepada Allah. Quran surah Az-Zumar ayat 3. Adapun Quran yang menjelaskan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yang kedua, yaitu Quran surah As-Saba ayat 37 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama amwalukum wala auladukum biullati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amilus solihah fa'ulaika lahum jazaa'ul di'afi bima amilu wa hum fil khurufati aminun, yang artinya, dan tidaklah harta-harta kamu dan juga tidak anak-anak kamu bisa menghampirkan kamu satu derajat di sisi kami, kecuali orang-orang yang beriman dan beramalkan soleh, maka bagi mereka ganjarannya berganda dengan sebab amal mereka tentram di dalam mahligai-mahligai. Quran surah Saba ayat 37. Adapun ayat yang menjelaskan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yang terakhir, yakni Quran surah Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan carilah jalan yang bisa menyampaikan kamu kepadanya, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh di jalannya supaya kamu beruntung. Quran surah Al-Maidah ayat 35. Itulah materi yang bisa dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya tolong dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.